Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejontonya Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Tak semua klaim warisan darah bisa lolos dari ujian sains. Itulah pesan utama yang muncul dari publikasi ilmiah terbaru Anatoly Kiosov, ilmuwan DNA keturunan Rusia Amerika yang telah dikenal luas dalam pemetaan genealogi berbasis kromosom Y. Dalam edisi April 2024, Proceedings of the Academy of DNA Genealogy, tepatnya pada makalah ketiga halaman 470, Kiosov kembali menyentil isu sensitif klaim keturunan Nabi Muhammad SAW oleh kelompok yang menyebut diri mereka Sayyid. Semuanya tegas dan berbasis data. Keturunan Nabi Muhammad SAW menurut sejumlah sumber tergolong dalam haplogrup JL859. Tulis Kiosov, setelah mengkaji jejak DNA paternal dari berbagai individu yang mengklaim garis nasab langsung kepada Nabi melalui Hasan dan Husain. Mengapa JL859? JL859 adalah cabang dari haplogrup J1M267. Kelompok genetik yang jamak ditemukan di Jazirah Arab. Subklat ini terpetakan dalam garis paternal yang menyempit dan menunjukkan asal-usul dari satu leluhur pria yang hidup sekitar 1300 hingga 1400 tahun lalu. Periode yang sejajar dengan era kehidupan Nabi Muhammad SAW. Para peneliti lain seperti Dr. Michael Hammer dari University of Arizona juga sampai pada simpulan serupa risetnya yang menggunakan pendekatan haplotip dan SNP mutasi pada kromosom Y, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok dengan klaim keturunan Nabi yang kredibel konsisten menunjukkan pola JL859. Artinya, dari sisi genetika, hanya mereka yang berada dalam haplogrup ini yang mungkin secara biologis berada dalam garis paternal Rasulullah SAW. Konsekuensi bagi klaim tradisional masalahnya, tak sedikit yang mengklaim gelar Sayyid atau Habib, tapi ketika diuji justru menunjukkan haplogrup berbeda, termasuk G, R1A, E, atau bahkan L. Dalam konstruksi sains, klaim semacam ini ambruk seketika. Garis paternal tidak bisa dimanipulasi dengan dokumen atau dongeng lisan. Ia ditulis dalam nukleotida, diwariskan dari ayah ke anak laki-laki secara langsung. Itulah mengapa dalam dunia genealogi modern, hasil laboratorium memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi daripada sekedar kitab nasab. Genetika versus kesakralan. Tentu, sains tidak bicara soal keimanan atau kesalehan. Tapi ketika klaim darah suci digunakan untuk mengkapitalisasi status sosial, politik, bahkan keagamaan, maka sains wajib bersuara. Ilmu pengetahuan bukan musuh tradisi, tetapi alat untuk menyaring mana warisan yang sahih dan mana yang hanya basa-basi warisan. Dan Kiosov dalam catatannya yang kritis tak segan menyatakan bahwa banyak klaim Sayyid saat ini tidak berdasar secara genetik. Bagi masyarakat yang menuntut kejujuran sejarah, pernyataan semacam ini bukan kontroversi,
tetapi koreksi yang dibutuhkan. Buka mata hati dan logika berpikir yang sehat untuk menerima kebenaran. Apa yang dilakukan filosof bukanlah serangan terhadap Islam, melainkan pembelaan terhadap akurasi. Di tengah derasnya arus mitos dan kultus personal dalam dunia Islam modern, suara para ilmuwan seperti dia perlu didengar. Ilmu genetika telah memberi kita satu alat penting, kemampuan untuk menyibak tirai sejarah. Kini tinggal bagaimana masyarakat, terutama yang terlanjur percaya pada klaim Sayyid secara buta, berani menengok ke dalam mikroskop, karena dalam mikroskop itulah kebenaran sesungguhnya bersuara. Ini sumber dari Anatoly Filosof. Myths and Courage from the DNA Genealogy Point of View dalam Proceeding of the Academy of DNA Genealogy Vol 17 nomor 4 April 2024 halaman 470. Klan Ba'alwi klaim tak sesuai data. Disinilah letak masalah besar bagi klan Ba'alwi. Secara kelompok yang secara turun-temurun mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi dan menyematkan gelar Sayyid atau Habib. Namun hasil tes genetik Y-DNA dari berbagai individu yang mengaku berasal dari klan Ba'alwi justru memperlihatkan hasil mencengangkan. Haplogrup G bukan JL859. Haplogrup G tidak berakar dari garis keturunan Quraisy atau Bani Hashim. Ia lebih dekat dengan populasi Kaukasia, Asia Tengah, dan beberapa komunitas non-Semitik. Temuan ini bukan hal remeh. Ia meruntuhkan klaim nasab yang selama ini dianggap sakral dan tak tergugat. Secara ilmiah, keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan dan Husain seharusnya memiliki pola DNA yang selaras dengan JL859. Maka siapapun yang tidak menunjukkan haplogrup ini tidak mungkin secara biologis merupakan keturunan Nabi dari jalur laki-laki. Warisan tak lagi bisa dipalsukan selama ini. Keabsahan nasab kerap dimonopoli oleh elit spiritual yang bersandar pada kitab nasab buatan tangan manusia, yang ironisnya tidak pernah bisa diuji. Kini dengan kemajuan ilmu genetika, garis leluhur bisa diverifikasi secara objektif. Hasil DNA tak bisa disuap, tak bisa diubah dengan titi mangsa palsu, dan tak bisa dibungkam dengan dogma. Publikasi Filosof 2024 menjadi tamparan keras bagi klan-klan yang membangun status sosial dan keagamaan di atas klaim keturunan Nabi tanpa bukti biologis yang sah. Mereka yang bersandar pada haplogrup G seperti yang ditemukan pada sejumlah individu Ba'alwi tak bisa lagi mengklaim legitimasi profetik hanya karena warisan verbal atau gelar kehormatan yang diwariskan secara turun-temurun. Sain tak takut tabu. Ilmu pengetahuan bukan musuh agama, tapi ilmu juga tak tunduk pada tabu. Dalam dunia yang mengagungkan objektivitas, saatnya kita menata ulang narasi sejarah berdasarkan data, bukan hanya dokumen yang diklaim sakral. Karena bila warisan darah memang benar, mengapa takut diuji? Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.